Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu dalam lindungan Allah, selalu berbahagia, dan selalu bersemangat untuk belajar. Prioritaskan kewajiban kita. Apa saja kewajiban kita? Salat 5 waktu tentunya. Gimana? Sudah tertibkah salat 5 waktu kita hari ini anak-anak? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya anak-anak. Usahakan kelima-limanya terpenuhi. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita bisa menjadi berkah dengan itu semuanya. Kemudian berbakti kepada orang tua anak-anak, ya, selalu. Ini adalah terpenting, yang insya Allah dengan bakti kita kepada orang tua ini akan mempermudah jalan kita ke depannya. Dan lakukan hal-hal yang sunnah, tadarus Al-Quran, kemudian salat duha. Ya, hari ini gimana? Sudah menjalankan salat duha anak-anak? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Oke. Dan melakukan kebaikan yang nantinya tidak hanya untuk diri kita manfaatnya, tapi juga untuk orang lain. Baik anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana anak-anak semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Oke, siap ya. Siapkan hati, siapkan niat, siapkan pikiran. Berpikir positif, insya Allah kita bisa melalui apapun itu. Baik anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, Bu Winda punya sebuah video untuk kita simak bersama. Oke, ini dia videonya. Bersama Bu Winda, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Ya, video tadi menampilkan bagaimana kita terlahir, kemudian kita menjadi dewasa, kemudian kita menikah, kemudian kita berkeluarga, punya anak, hingga pada akhirnya kita menua, kemudian kita pada akhirnya juga harus meninggalkan dunia ini. Dan kehidupan tidak berhenti di situ anak-anak. Kehidupan terus berlanjut. Ada penghitungan amal dari perbuatan kita semasa hidup di dunia. Ada balasan berupa surga dan neraka. Nah, dari itu semua anak-anak, marilah dari sini kita memperbaiki diri. Marilah kita berkaca diri, marilah kita bercermin. Akan kemana diri kita nanti ke depannya. Gunakan kesempatan hidup yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, dengan meningkatkan keimanan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kembali ke tempat yang terbaik, ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan surat At-Tin, di mana di sana menceritakan tentang penciptaan manusia, kemudian akan kemana kembalinya manusia nantinya. Selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah surat At-Tin. Bersama-sama mari kita belajar surat At-Tin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan surat At-Tin.
Kemudian yang kedua, kalian mampu membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang ketiga, kalian mampu menghafal surat At-Tin dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian mampu menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Tin dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menjelaskan makna yang terkandung dalam surat At-Tin. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Baik anak-anak, kita masuk ke materi At-Tin. Anak-anak tahu apa artinya At-Tin? Ya, At-Tin sebagaimana namanya. At-Tin artinya buah tin. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama dalam surat At-Tin. Bagaimana kalimat pertama dalam surat At-Tin? Wattini wazzaitun. Nah, wattini. Oke, tin, At-Tin, buah tin, dan diambil dari ayat pertama. Nah, surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat anak-anak. Kemudian surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekah dan digolongkan sebagai surat Makkiyah. Surat At-Tin terletak dalam urutan 95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin ini diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Gimana? Bisa dipahami kan? Pembelajaran berikutnya yaitu membaca surat At-Tin. Oke, kalian persiapkan diri kalian, niat untuk membaca surat At-Tin. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita baca nantinya. Amin. Oke, kita mulai anak-anak, mulai dari ayat yang pertama. Kita awali dulu dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Nah, di sini ada yang namanya tanda tasydid anak-anak. Nah, huruf yang mendapat tanda tasydid itu dibaca rangkap. Wattini wazzaitun. Kalau tidak ada tasydidnya kan biasa bacanya watini wazaitun. Itu kalau tanpa tasydid. Jadi watini. Kalau ada tasydid, itu wanya langsung mendapatkan huruf taknya. Wattini wazaitun. Kemudian ayat kedua, waturisinin. Waturisinin. Coba Bu Binda tanya, ada hukum bacaan apakah di sini? Waturisinin. Nah, di sini ada banyak bacaan mad tabi'i anak-anak. Waturisinin. Dhammah bertemu wawu sukun. Tu, waturisinin. Kemudian kasroh bertemu ya sukun. Itu hukum bacaannya mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Waturisinin. Oke, kita masuk ke ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Kemudian ada di akhir kalimat wahadzal baladil amin. Nah, amin di situ ada mad tabi'i. Kasroh bertemu ya sukun di akhir kalimat, itu dinamakan mad apa ya anak-anak? Ada yang tahu kah? Dinamakan mad arid li sukun. Oke, kemudian ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Di sini ada huruf sin yang dibaca
Di sini ada huruf sa yang dibaca tipis seperti 3, sasisu, sasisu. Kemudian ada huruf sa. Summa radadnahu asfala safilin. Bedakan pengucapan dari sa kemudian sa. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Berikutnya ayat 6, illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Perhatikan di huruf-huruf ini anak-anak. Kemudian ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ain ba, ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke, gimana anak-anak? Oke, kita ulang sekali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Artikan bersama-sama ya anak-anak. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan mereka ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Dibaca berulang-ulang ya anak-anak. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membaca surat At-Tin ini. Nah, berikutnya untuk menghafal surat At-Tin ini kalian bisa menggunakan berbagai cara. Yang salah satunya yaitu dengan membaca. Nah, jadi pembelajaran kita sebelumnya kemudian itu saling berkaitan. Membaca kemudian menghafal. Dengan membaca berulang-ulang, insya Allah kita akan menghafal. Baca berulang-ulang, ucapkan berulang-ulang, sampai kita bisa hafal. Kemudian selain membaca berulang-ulang, kita juga bisa menghafalnya dengan mendengarkan murotal atau bacaan surat At-Tin ini anak-anak. Kalian pilih murotal yang kalian sukai, kemudian kalian dengarkan berulang-ulang sampai kalian hafal. Nah, kalau kalian sudah merasa hafal, kalian minta tolong kepada orang tua, kepada adik, kakak, nenek, kakek, atau siapapun yang ada di sekitar kalian untuk mendengarkan hafalan kalian.
Kalau kalian sudah bisa baca, kemudian sudah bisa menghafal, nah kemudian proses selanjutnya adalah menulis. Untuk menulis ini kalian bisa melihat latihan yang ada di buku pendidikan agama Islam. Di sana ada latihan. Nah, salah satu caranya untuk menulis ini adalah menyalin atau mencontoh tulisan yang sudah ada. Nah, lakukan berulang-ulang, insya Allah kita akan bisa. Oke, selanjutnya makna yang terkandung di dalam surat At-Tin. Apa saja anak-anak? Oke, kita bahas satu persatu ya. Ayat pertama berarti demi buah tin dan buah zaitun. Seistimewa apakah buah tin dan buah zaitun ini sehingga Allah bersumpah menggunakan dua nama dari buah ini. Buah tin adalah buah yang enak, lembut, dan buah ini mudah dicerna. Buah tin banyak sekali manfaatnya. Bisa menjadi obat yang mujarab, bisa menghaluskan kulit, kemudian bisa melancarkan dahak bagi yang batuk, bisa membersihkan ginjal, bisa menghancurkan batu yang terkandung dalam air seni, kemudian bisa melonggarkan rongga hati dan limfa. Kemudian juga bisa digunakan bagi kalian yang ingin menggemukkan badan, proses menggemukan ya. Dan selain itu juga ada buah zaitun. Nah, buah zaitun ini juga banyak sekali mengandung manfaat. Di dalam buah zaitun ini mengandung minyak yang bisa digunakan di daerah-daerah yang kekurangan minyak anak-anak. Kemudian ayat kedua, di sini Allah masih bersumpah, yaitu dengan menggunakan nama sebuah gunung dan demi gunung Sinai. Anak-anak ada yang tahu apa di mana letak gunung Sinai ini? Nah, gunung Sinai ini terletak di wilayah daratan Mesir, kemudian Israel, Arab, wilayah Mesopotamia. Nah, gunung ini memiliki tinggi 2.285 meter dan juga memiliki nama lain Jabal Musa. Kenapa dinamakan Jabal Musa? Nah, karena gunung ini erat kaitannya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, tempat ini adalah tempat pertama kali Nabi Musa menerima wahyu dan menjadi seorang rasul. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad singgah di tempat ini kemudian melakukan sholat sebagai penghormatan. Nah, kemudian di ayat ketiga di sini Allah masih bersumpah. Nah, di sini Allah bersumpah atas nama dan demi negeri yang aman ini. Nah, negeri yang dikatakan aman di sini adalah negeri Mekah, anak-anak. Nah, jadi di ayat 1, 2, dan 3 ini Allah menyatakan sumpahnya, kemudian berkaitan erat dengan ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, jadi Allah bersumpah demi buah tin, buah zaitun, kemudian gunung Sinai, kemudian negeri yang aman, itu untuk menyatakan bahwa manusia telah diciptakan dengan sebaik-baiknya, baik dalam bentuk maupun proses penciptaannya. Manusia memiliki 4 hal yang tidak secara sempurna dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, memiliki rohani, memiliki jasmani, memiliki nafsu. Nah, sementara tidak ada makhluk lain yang memiliki keempat hal ini secara lengkap. Misalkan saja hewan. Hewan ini hanya punya nafsu, jasmani. Hewan tidak punya rohani ataupun akal untuk memikirkan tindakannya. Secara fisik, manusia juga memiliki bentuk tubuh yang seimbang dan mudah untuk melakukan kegiatan anak-anak. Nah, di sini manusia dibekali akal untuk bisa menyeimbangkan nafsunya, untuk bisa mengontrol nafsunya agar tidak melewati batas. Di sini kita punya akal untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita lakukan. Nah, jadi di sini Allah nyatakan bahwa manusia ini sudah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita syukuri, anak-anak. Alhamdulillah, karena hari ini kita terlahir sebagai manusia. Berikutnya, kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Setelah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa sih anak-anak tempat yang rendah di sini? Nah, tempat yang rendah di sini adalah neraka, anak-anak.
Nah, kecuali di ayat berikutnya dikatakan semuanya akan kembali ke tempat yang rendah, kembali ke neraka. Namun dikatakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi kalau kita tidak mau dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kita harus menjadi orang yang beriman, kita harus beramal soleh anak-anak. Karena beriman dan beramal soleh inilah yang akan mengantarkan kita ke tempat yang baik, yang akan membawa kita mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi silahkan coba kalian pikirkan, kalian mau dikembalikan ke tempat yang rendah, neraka, atau mau dikembalikan ke tempat yang baik, yaitu surga? Coba kalian pilih yang mana? Pilih yang rendah atau ke tempat yang baik? Pilih ke neraka atau ke surga? Meskipun kedua hal ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih anak-anak, tapi kita bisa, selama kita masih hidup, hari ini kita masih hidup, kita masih bisa mengusahakannya untuk mau kemana, ya. Kita bisa meningkatkan keimanan, kemudian kita bisa meningkatkan amal solih. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kita semuanya ke tempat yang baik, insya Allah. Kemudian ayat berikutnya, maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Nah, di sini sebuah pertanyaan anak-anak. Setelah semua hal yang Allah berikan, bentuk yang baik, kemudian tempat yang baik, tempat kembali yang baik, banyak dari kita yang meskipun tahu bahwa ini semua adalah Allah yang memberi, ini semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan, tapi kita masih saja bersikap seenaknya, seolah hari pembalasan itu tidak ada. Hari pembalasan itu apa, anak-anak? Hari pembalasan, yang dikatakan hari pembalasan di sini adalah hari di mana kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia ini. Nah, ketika kita sudah meninggal, kita masuk ke alam kubur, kemudian setelah alam kubur ditiup trompet sangkakala, maka terjadilah kiamat. Kemudian nanti kita akan, trompet yang kedua, kita dibangkitkan di padang mahsyar untuk mengantri penghisapan, penghitungan amal kita. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan dihisab, kita akan diputuskan untuk kembali kemana, untuk menuju kemana, ke neraka atau ke surga. Nah, itulah hari pembalasan. Kenapa disebut hari pembalasan? Ya, semua hal yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dan akan diberi balasan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan bahwa bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Anak-anak, Allah adalah hakim yang paling adil dengan maha rahman dan maha rahimnya, maha kasih dan maha sayangnya. Bila hari ini kita masih melakukan dosa, maka Allah maha pengampun, Allah maha mengampuni dari setiap dosa hambanya. Jika hari ini kita masih melakukan kesalahan, mari kita memohon ampun, mari kita perbaiki diri. Yang masih malas-malasan dalam bertadarus Al-Quran, ayo semangat dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang masih sering rewel saat diperintah oleh orang tua, ayo kita berbakti, kita lebih berbakti kepada orang tua, anak-anak, ya, karena kita akan mendapatkan sebagaimana apa yang kita lakukan hari ini. Jika kita melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Namun jika kita melakukan keburukan, maka keburukan juga lah yang akan kita dapatkan. Terus perbaiki diri ya anak-anak semuanya, tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak bisa memilih untuk ke surga atau ke neraka, tapi yang bisa kita lakukan hari ini adalah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oke? Itu tadi pelajaran kita tentang surat Atin. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke. Untuk mengevaluasi, untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan, yang sudah kita pelajari, Bu Winda punya beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini memberikan ilmu yang bermanfaat,
ilmu yang berkah untuk kehidupan kita hari ini dan juga kehidupan kita yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berjuang. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.